Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita lanjutkan kembali kajian kita Al-Qasasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi. Sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam akhirnya pun tergoda dengan godaan iblis, ya, sehingga Nabi Adam memakan buah yang dikatakan oleh iblis membuat Nabi Adam kekal di surga, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Disebutkan oleh para ulama, ada beberapa bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dengan keras. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, kata Allah Azza wa Jalla, alam anhakum an tilkum asyajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua memakan pohon tersebut, wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin, dan bukankah aku telah katakan kepada kalian berdua, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nabi Adam alaihissalam dilarang memakan satu buah pohon di surga, yang lebihnya dibolehkan. Tapi beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia makan juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Allah berfirman, alam anhakuma antil kumasyajarah, bukankah aku telah larang kalian berdua memakan pohon tersebut? Dan bukankah telah aku katakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian, yang akan menyesatkan kalian? Nah, itu hukuman pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam, yaitu teguran yang keras terhadap mereka berdua, Adam dan Hawa. Yang kedua, al-fadhihah, tersingkap auratnya, ya. Tersingkap auratnya. Nabi Adam alaihissalam di surga auratnya tertutup. Begitu juga dengan istrinya Hawa. Terkala dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka auratnya terbuka. Pakaian yang menutupi tubuhnya terlepas. Dikatakan fa innahu lamma asaba dzamba badat lahuma sawatuhuma. Ketika keduanya melakukan pelanggaran, ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, badat lahuma sawatuhuma, maka auratnya terbuka. Wa tahafat anhuma makana alaihima min libasil jannah, dan pakaian surga yang menutupi tubuh mereka berdua terlepas, ya. Ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lepaskan dari mereka berdua pakaian surga yang menutupi tubuh mereka berdua. Kemudian hukuman yang ketiga yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, akhrajahu min jiwari, Allah jauhkan dia. Fala yanbaghi an yujawirahu man asah, karena tidak patut orang yang bermaksiat, berdosa terhadap Allah untuk berdekatan dengannya. Ya, hukuman yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Adam, yaitu Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala tidaklah pantas untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian semua, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, iblis dan para pengikutnya, semuanya disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ba'dukum li ba'din adu.
sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Jadi hukuman ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam dan Hawa ya adalah Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka berdua darinya. Karena hamba yang layak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam dan Hawa setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dia terpisah jauh dengan istrinya. Al-furqatu bainahu wa baina Hawa zamanan tawilan, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya terpisah dalam waktu yang sangat lama. Dalam beberapa riwayat dikatakan Adam alaihissalam Allah turunkan di India. Allah turunkan di India. Sedangkan Hawa Allah turunkan di Jeddah. Jeddah yang kita kenal hari ini. Hatta taqaya ba'da zalika bi Arafat. Hingga akhirnya keduanya bertemu di padang Arafah. Ya. Ketika Adam alaihissalam dan Hawa ya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan dari surga keduanya beserta iblis, maka keduanya terpisah ya, dipisahkan oleh tempat yang jauh. Adam menurut riwayat ya, ini tidak dipastikan kebenarannya, menurut riwayat Allah turunkan Adam di India, sedangkan Hawa ya Allah turunkan di Jeddah ya. Jeddah di Arab Saudi ya, kira-kira 40 kilo dari kota Makkah ya. Dan keduanya berpisah dalam waktu yang lama. Bayangkan antara India dengan Jeddah, jarak yang sangat jauh, hingga akhirnya keduanya bertemu di Arafah ya. Oleh orang yang dulunya saling berbahagia, kemudian mereka melakukan ya, pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berpisah. Lihatlah orang yang dulunya keluarganya baik-baik saja, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada di antara mereka yang melakukan dosa pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka berpisah. Sehingga dikatakan tidaklah dua orang yang akrab, yang dekat ya, kemudian mereka berpisah, tidaklah perpisahan itu kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Ini ada dua orang ya, akrab pertemanannya, bahkan suami istri mungkin. Kemudian salah satunya melakukan pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi apa? Furqah ya. Akhirnya terjadi furqah, yaitu mereka pisah ya. Kemudian hukuman yang kelima yang terima oleh Nabi Adam dan Hawa adalah al-adawah, permusuhan ya. Timbul permusuhan antara mereka dengan iblis dan anak keturunannya. Kata Allah SWT, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian di antara kalian menjadi musuh bagi yang lain. Permusuhan manusia dengan iblis dan bala tentaranya dimulai ketika iblis diperintah oleh Allah SWT sujud kepada Adam alaihissalam, namun dia menolak karena dia sombong, karena dia hasad pada Adam. Kenapa dia lebih bagus ya, lebih diistimewakan dari diriku, kata iblis. Sejak itu dia benci kepada Adam alaihissalam beserta anak keturunannya, dan sejak itu dimulailah permusuhan antara Adam alaihissalam dengan iblis. Hukuman yang keenam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam adalah Allah sebut dia sebagai hamba yang menentang, hamba yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut Adam alaihissalam sebagai hamba yang melanggar perintahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Ya. Nabi Adam melanggar perintah Tuhannya. Ya. Allah perintahkan untuk tidak mendekati sebuah pohon, Allah larang dia mendekati sebuah pohon di surga. Tapi dia langgar larangan Allah SWT tersebut, fagawa, dia pun tergelincir. Ya. Kemudian
hukuman yang ketujuh yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam, taslitil aduwi ala auladihi, yaitu Allah biarkan musuhnya berkuasa terhadap anak-anak Adam alaihissalam. Allah biarkan musuh Adam alaihissalam yaitu iblis berkuasa terhadap anak-anaknya. Yakni iblis mempunyai kemampuan untuk menggoda manusia agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'iduhum." Ya. Rendahkanlah siapa yang engkau sanggup merendahkannya. Ini perintah Allah kepada iblis. Ya. Rendahkan di antara manusia siapa yang sanggup kamu rendahkan. Ya. Bisautika, dengan suaramu. Ya. Wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika, dan tarik mereka kepadamu dengan pasukan berkudamu dan pasukan berjalan kaki. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia berupa iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan suaranya iblis, yaitu segala bentuk kebatilan yang berasal dari iblis, yang dengannya manusia tersesat jalannya. Wa ajrib alaihim bi khailika wa rajlik, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala biarkan iblis untuk menggoda manusia yang berjalan, yang berlari kepada setiap maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa syarikum fil amwal, yaitu iblis Allah berikan kemampuan untuk menyesatkan manusia dalam mencari harta. Wal aulad, juga Allah berikan iblis kemampuan untuk menyesatkan manusia melalui anak-anaknya. Jadi ujian yang ketujuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah biarkan musuhnya yaitu iblis untuk menguasai anak-anaknya. Tapi siapa yang bisa disesatkan oleh iblis adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang ke-8 yang Allah berikan kepada Adam karena pelanggarannya adalah ja'alad dunya sijnan lahu wa li auladihi. Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi Adam dan bagi anak-anaknya. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Kemudian selanjutnya at-ta'ab wasyaqa, yaitu rasa letih, rasa capek. Di dunia ini tidak ada yang mudah. Semuanya merasakan keletihan dan kecapean. Sebagaimana kata Allah SWT, "Inna haza aduwwun laka wa li zaujika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Sesungguhnya ini, yaitu setan, iblis, adalah musuh bagimu wahai Adam, wa li zaujika, dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah, maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, fatashqa, sehingga engkau susah. Lihatlah kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penyakit dan seterusnya. Di surga tidak ada semua itu, tidak ada keletihan, tidak ada penyakit, tidak ada kelaparan, kehausan. Itu beberapa bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam karena dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di manakah tempat surga yang di situ Nabi Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memperselisihkan tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Nabi Adam dan Hawa. Kemudian Allah keluarkan mereka darinya. Ulama berselisih di manakah surga tempat Nabi Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pendapat para ulama tentang hal ini. Yang pertama, annaha jannatul ma'wa allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Yang pertama, surga yang Allah tempatkan Adam alaihissalam dan istrinya itu adalah surga ma'wa yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada yang gaib. Jadi pendapat pertama mengatakan surga yang Allah tempatkan Nabi Adam dan istrinya di dalamnya adalah surga ma'wa.
Surga ma'wa yaitu surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib itu perkara yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Ya, nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur, ya. Begitu juga dengan kejadian-kejadian di akhirat yang tidak terlihat. Itu namanya ya al-ghaib ya. Ini pendapat yang pertama, bahwa surga yang Allah tempatkan Nabi Adam dalamnya adalah surga ma'wa. Yang kedua, annaha jannatun min jannatil ard, bahwa surga yang dimaksud sebagai tempat tinggal Nabi Adam adalah satu surga di dunia, bukan di langit, di bumi. Mahfufatun bil asjari was thimari wal miyah. Surga tersebut, surga tempat Nabi Adam itu, ya ada pendapat ulama mengatakan bahwa dia surga di bumi. Ya, bukan di langit tapi di bumi. Mahfufatun bil asjar, ya dikelilingi oleh pohon-pohon, was thimari wal miyah, dengan buah-buahan dan juga air yang segar. Ya. Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan annaha jannatun lakinnaha laysat ka jannatil ma'wa wala ka jannatil ard. Yang penting dia surga katanya. Tidak seperti surga al-ma'wa dan juga tidak seperti surga di atas muka dunia ini. Yang keempat at-tawaqquf, yaitu abstain, tidak mengatakan surganya di langit dan juga tidak mengatakan surga tersebut di dunia. Wa adamul khawdi fi amriha, tidak membicarakan perkara ini. Ya, jadi ada pendapat ulama di surga manakah Nabi Adam alaihissalam Allah tempatkan. Ada yang mengatakan dari kalangan ulama bahwa surga tersebut adalah jannatul ma'wa. Ada yang mengatakan surga tersebut adalah surga di muka dunia ini, di dunia ini, di bumi ini, ya. Kemudian ada yang mengatakan dia di surga tapi bukan ya surga di langit dan juga bukan seperti surga di atas dunia ini. Kemudian pendapat yang keempat, mereka abstain, yaitu tidak mengatakan surga tempat tinggal Nabi Adam di langit, tidak juga di bumi. Dan mereka menganjurkan untuk tidak membicarakan masalah ini berdalam-dalam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan al-jumhur ala annaha hiya allati fis sama. Kata Ibnu Katsir, pendapat mayoritas ulama bahwa surga tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam adalah fis sama, di langit. Kata Ibnu Katsir, mayoritas ulama berpendapat bahwa surga di mana Adam alaihissalam dan istrinya ditempatkan di dalamnya, di mana fis sama, ada di langit. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman tersebut kepada Adam alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam ya dari surga dan memberikan sanksi-sanksi tadi kepadanya, maka Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indama akala Adamu minasyajarah wa ma'ahu Hawa. Ketika Nabi Adam memakan pohon tersebut dan ikut memakannya Hawa istrinya, ahassa bin nadabi wa ta'fa'ada ila Allah taala min qaribin. Maka keduanya merasa menyesal dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin. Ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa memakan pohon yang dilarang oleh Allah untuk memakannya, keduanya merasa menyesal. Ya. Orang mukmin ketika dia melakukan pelanggaran terhadap agama Allah SWT, pasti ada penyesalan dalam hatinya. Itu tanda beriman, ya. Maka kemudian Adam dan Hawa segera bertobat secepat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatullahi awsa'u min dzunubina. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa kita. Maka kalau kita berdosa sebanyak apapun, tub ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita bahwa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Tidak. Dosa apa saja yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya kalau kita memohon ampunan, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah tidak hanya perintahkan ya satu kelompok untuk bertaubat, tapi semua kelompok. Orang munafikin disuruh bertaubat, orang kafir disuruh taubat, ya, orang musyrik disuruh taubat,
Orang mukmin disuruh taubat, ya. Karena semuanya melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW disuruh perintahkan oleh Allah SWT untuk bertaubat. Nabi Adam alaihissalam ketika dia melanggar perintah Allah, dia juga bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya Adam dan Hawa berdoa kepada Allah SWT yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran. Kata Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa karena keduanya sama-sama melakukan dosa, maka keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang mereka baca? Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Karena ketika seseorang melakukan dosa, itu artinya dia menganiaya dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, menyeret dirinya ke neraka. Wa illam taghfir lana, jika engkau wahai Rabb kami tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti termasuk di antara orang yang merugi. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dan istrinya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menyakiti, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk di antara hamba-hambamu yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang kita baca tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Nabi Adam menerima beberapa kalimat untuk mohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, maka Allah pun mengampuninya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Demikian hendaknya seorang hamba ketika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunda-tunda. Karena tidak ada yang tahu apakah dia akan hidup untuk jangka waktu tertentu. Maka hendaknya seorang hamba ketika dia berdosa, dia bertobat sesegera mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan badir bitaubah, fa innal mauta ya'tika baghtah. Segeralah kamu bertobat karena kematian datang secara tiba-tiba. Dan ada pelajaran bagi kita dari Nabi Allah yang mulia Adam alaihissalam. Dia berdosa, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran bagi kita semua, bahwa tatkala kita berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita segera istighfar. Karena tidak ada di antara kita ini yang terjaga dari dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Semua manusia pasti melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan terhadap Allah SWT. Wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik di antara hamba-hamba yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat apa perbedaan antara pelanggarannya Nabi Adam alaihissalam dan pelanggaran yang dilakukan oleh iblis. Kedua-duanya sama-sama melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang jangan makan pohon ini, buah pohon ini, dia tetap makan. Iblis dia juga melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tidak mau mengerjakan perintah Allah. Kalau iblis pelanggarannya adalah Allah katakan usjud li Adam, dia perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau.
Nabi Adam pelanggarannya, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Iblis dosanya dia tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Iza kanat khati'atur rajuli fi kibrin fala tarjuh." Kalau dosa seseorang berkaitan dengan kesombongan, fala tarjuh, jangan harapkan dia bisa taubat. Kalau dosanya diakibatkan oleh kesombongan, jarang yang taubat. Sebagaimana apa? Iblis dia sombong. Allah perintahkan untuk sujud, dia enggak mau. Dia mengatakan saya lebih baik dari dia. Ya. Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa api lebih bagus dari tanah, lebih sempurna dari tanah. Sehingga dia menolak sujud kepada Adam alaihissalam. Dosanya adalah disebabkan karena kesombongannya. Wa in kanat khati'atuhu fi ma'siyatin farjuh. Tapi kalau dosa seseorang diakibatkan maksiat, ya, bukan karena kesombongan, diakibatkan maksiat, farjuh, maka kemungkinan besar dia akan bertobat. Karena ada rasa berdosa dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, karena ya godaan iblis, dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khati'atu iblis kibran, sementara dosanya iblis adalah karena kesombongannya. Maka berbeda. Orang melanggar perintah Allah karena maksiat enggak tahan dengan godaan dalam dirinya, dengan orang yang melanggar perintah Allah karena kesombongannya, kemungkinan orang yang bermaksiat untuk bertaubat sangat besar. Karena ada dosa dalam hatinya, bahwa dia melanggar perintah Allah SWT, hatinya gelisah sehingga dia bertaubat kepada Allah SWT. Tapi kalau kibrin, dia merasa benar, sehingga dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jarang orang-orang yang ditimpa penyakit kibir, sombong, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sudah benar, merasa paling hebat, merasa superior. Orang lain di bawah dia semua, enggak ada yang selevel dengan dia, sehingga dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada ucapan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, barang siapa di antara manusia yang berdosa kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT, maka dia mirip dengan nenek moyangnya Adam alaihissalam. Karena Adam berdosa kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT. Barang siapa di antara kita yang berdosa, melanggar larangan Allah SWT, ya, kemudian kita taubat kepada Allah SWT secepat mungkin, maka kita ada kemiripan dengan Nabi Adam alaihissalam. Dari segi kita berdosa, Nabi Adam juga berdosa, kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau berikutnya, barang siapa yang melakukan dosa tapi tidak mau taubat, fa fihi syabahun bi iblis, maka ada kemiripan dia dengan iblis. Orang berdosa enggak mau taubat, merasa benar, ya, maka ada kemiripan orang tersebut dengan iblis. Sebagaimana iblis, dia jelas-jelas berdosa kepada Allah SWT, disuruh mengerjakan suatu perintah dia enggak mau. Ya, disuruh mengerjakan perintah yaitu sujud kepada Adam alaihissalam, dia enggak mau. Dia bilang, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih bagus dari dia, ngapain saya sujud kepada makhluk yang lebih rendah dari saya, kata dia. Engkau ciptakan aku, wahai Rabbku, dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dia mengakui Allah sebagai penciptanya, tapi dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang melakukan dosa kemudian enggak mau bertobat, bahkan enggak mau ngakui dosanya, itu mirip dengan siapa? Mirip dengan iblis. Iblis dia berdosa, dia ngakui itu dosa, tapi enggak mau tobat. Malah dia berjanji untuk menyesatkan manusia, minta waktu kepada Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Ya. Maka kita mirip siapa? Mirip Adam alaihissalam atau mirip iblis? Tentu kita semua, ya, mau meniru, mencontoh nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, ke dunia, maka di antara ibadah yang beliau lakukan, ya, adalah bahwa beliau juga mengerjakan ibadah haji. Diriwayatkan oleh Al-Munziri, atau disebutkan oleh Al-Munziri, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, bahwa Nabi Adam alaihissalam, ini hadisnya dari Abdullah bin Amr, ya. Kata Abdullah bin Amr, lamma ahbatallahu Adam alaihissalam minal jannah, ketika Allah turunkan Adam dari surga, qala, Allah berfirman, inni muhbitun ma'aka baitan, aku akan turunkan bersamamu sebuah rumah, maksudnya tempat ibadah, au manzilan yutafu haulahu kama yutafu haula arsy, atau satu tempat di mana dikelilingi sekelilingnya, sekitarnya sebagaimana dikelilingi sekitar arasku, wa yusalla indahu kama yusalla inda arsy, dan dikerjakan salat di sekelilingnya sebagaimana dikerjakan salat oleh para malaikat di sekitar arasku, kata Allah. Falamma kana zamanut tufan rufi'a, ketika terjadi tufan di zaman Nabi Nuh, maka rumah tempat ibadah tersebut, yaitu Ka'bah, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-anbiya'u yahujjunahu, dan para nabi berhaji ke sana, ke Makkah, termasuk Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Wala ya'lamuna makanahu, mereka tidak mengetahui tempatnya karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabawwa'ahu Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan di mana tempatnya persisnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabanahu min khamsati ajbul, maka Nabi Ibrahim membangunnya dari batu yang berasal dari 5 gunung, Hira wa Subair wa Lubnan wa Jabalit Tur wa Jabalil Khair. Fatamatta'u minhu mastata'tum, maka beribadahlah, ya, kalian di rumah tersebut sesuai dengan kesanggupan kalian. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang seumur hidupnya, ya, dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah turunkan dia dari surga, maka Allah turunkan bersamanya suatu tempat di mana Nabi Adam beribadah di sana, ya. Di rumah ibadah tersebut, masjid tersebut, dikerjakan ibadah tawaf dan salat, sebagaimana tawaf di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Kemudian tempat ibadah tersebut, yaitu Ka'bah, diangkat ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, nanti akan kita sampaikan. Dan para nabi, ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam, para nabi terdahulu dan juga yang kemudian, semuanya mengerjakan haji ke sana. Tapi mereka tidak tahu persisnya di mana tempat tersebut, ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya kembali sesuai dengan wahyu Allah SWT. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail, ya. Dan Nabi Ibrahim membangunnya dari 5 batu. Nabi Ibrahim mengambilnya dari batu-batu yang berasal dari 5 gunung, yaitu Gunung Hira, Gunung Subair, Lubnan, Jabal Tur, Jabal Khair. Kemudian, ya, Nabi Adam alaihissalam ketika dia sudah turun dari surga dan dia hidup di atas dunia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki keturunan, ya, anak-anak ketika sudah, ya, menetap di atas dunia ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tarikhnya, namanya Al-Muntazam fi Tarikhil Al-Muluk wal Umam, bahwa Nabi Adam alaihissalam dia memiliki 40 orang anak. Dia memiliki 40 orang anak, ya. Fi 20 batnan, yaitu dalam 20 kali melahirkan. Nabi Adam alaihissalam, setiap istrinya Hawa melahirkan anaknya kembar. Anaknya kembar. Dia hamil 20 kali dan melahirkan 40 anak. Demikian riwayat yang masyhur yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Anaknya yang pertama adalah Qabil. Anaknya yang pertama adalah Qabil. Nanti kisahnya ada disebutkan dalam surah Al-Maidah.
Wa ukhtuhu, dan kembarnya, saudara kembarnya, yaitu Iqlimah. Ya, anak Nabi Adam yang pertama adalah Qabil dan kembarnya perempuan, yaitu disebut dengan Iqlimah. Wa akhiruhum Abdul Mughis wa ukhtuhu, dan anaknya yang terakhir, anak Nabi Adam yang terakhir namanya Abdul Mughis. Ya. Wa ukhtuhu, dan saudara perempuan yang disebut dengan Amatul Mughis ya. Amatul Mughis. Kemudian setelah itu manusia berkembang, ya. Summan tasharan nasu ba'da zalika wa kasuru. Kemudian setelah itu dari anak-anak Nabi Adam alaihissalam manusia berkembang, ya, menjadi banyak. Wamtabdu fil ardi, mereka pun akhirnya berpindah ke berbagai tempat di muka dunia ini. Wanamu, dan mereka pun ya bertumbuh dengan sangat cepat. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu? Adam alaihissalam. Awalnya manusia cuma satu, Adam alaihissalam. Ya. Disebut oleh Al-Quran nafsin wahidah, jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu dari jiwa yang satu tersebut Allah ciptakan pasangannya Hawa alaihissalam. Kemudian Allah tumbuh kembangkan begitu banyak manusia. Sampai hari ini ada 7 miliar manusia di muka dunia ya, perkiraannya. Dari nenek moyang yang satu, Adam alaihissalam. Ya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari jiwa yang satu tersebut Allah kembang biakkan begitu banyak laki-laki dan perempuan. Disebutkan di sini wal muhimmu anna Adam alaihi salam ata'alallahu umrahu. Yang penting di sini adalah bahwa Adam alaihi salam Allah panjangkan umurnya. Ya, umurnya panjang. Ada riwayat mengatakan umurnya lebih dari 1000 tahun, Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan 1300 tahun. Tapi ini riwayat dari Bani Israel, namanya Israiliyat, yang tidak pasti kebenarannya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Nabi Adam alaihissalam, ya. Hatta ra'al katsira min zurriyyatihi, hingga dia melihat banyak sekali keturunannya. Ya, Nabi Adam alaihissalam Allah panjangkan umurnya. Karena umat-umat terdahulu umurnya panjang. Sampai diceritakan, ya, ada seorang ibu yang melapor kepada seorang nabi. Kata ibu tersebut, kasihan anak saya meninggal padahal masih muda. Berapa umurnya? 500 tahun gitu ya. Masih muda, ya kan. Umat-umat terdahulu umurnya panjang ya. Termasuk Nabi Adam alaihissalam. Allah panjangkan umurnya sampai dia melihat begitu banyak anak keturunannya. Dan dia lihat di antara anak-anaknya itu ada yang soleh, ada yang tidak, ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya kurang baik. Ya, sebagaimana manusia pada umumnya. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam setelah hidup di atas dunia dalam waktu yang lama, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya yang mulia Adam alaihissalam. Setelah dia banyak menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, ya, musibah di dalam kehidupannya di atas dunia ini. Karena yang namanya setiap yang hidup, ya, meskipun lama hidupnya pasti akan meninggal dunia. Meskipun umurnya seperti umur Nabi Nuh alaihissalam, pasti dia akan suatu saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi yang mulia Adam alaihissalam. Setelah dia sebelumnya tinggal di surga, dan para ulama mengatakan Nabi Adam tinggal di surga tidaklah dalam waktu yang lama. Tidaklah dalam waktu yang lama. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan Adam alaihissalam tinggal di surga hanya ma bainal asri wa syuruqi ma bainal asri wa ghurubi syamsi. Dia tinggal di surga hanya antara waktu, ya, asar sampai tenggelamnya matahari. Ini sangat singkat hidupnya Nabi Adam alaihissalam di surga. Kemudian Allah turunkan ke dunia.
Dan di dunia dia hidup dalam waktu yang lama, ya, beribadah, bekerja, dan akhirnya datang, ya, kematian Nabi Adam alaihi assalam. Ya. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang kematiannya Nabi Adam alaihi salam. Dari Utai ibn Damrah as-Sa'di, dia mengatakan, "Ra'aitu syaikhan bil Madinah." Saya pernah melihat seorang tua di Madinah, yatakallam, yang berbicara. Utai bin Adi mengatakan, Utai bin as-Sa'di mengatakan, saya pernah melihat seorang tua di Madinah berbicara. Fas'altu anhu. Lalu aku tanya tentang orang tersebut, katanya. Faqalu haza Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan itu adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, salah seorang imam, ya, ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Ubay bin Ka'ab menceritakan, dan dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna Adama lamma hadarahul maut qala li banihi." Bahwa Nabi Adam ketika datang kematiannya, dia berkata kepada anak-anaknya, "Ai bunayya, wahai anak-anakku," kata Adam, "ini ashtahi min simaril jannah." Saya ingin makan buah surga. Nabi Adam ketika akan meninggal, dia sampaikan ke anak-anaknya, kata dia, "Ini ashtahi min simaril jannah." Saya ingin makan buah-buahan dari surga. Ada enggak buah-buahan dari surga di dunia ini? Ada enggak? Enggak ada, ya. Qala fazahabu yatlubuna lahu. Kata Ubay bin Ka'ab, anak-anaknya, karena tadi anak-anaknya ada yang baik, yang berbakti kepada Adam alaihissalam, mereka pergi mencari buah-buah surga. Pergi ke mana saja? Mencari buah-buahan surga yang diinginkan oleh ayahnya Adam alaihissalam. Ya. Fastaqbalathumul malaikatu. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan para malaikat. Wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu wa ma'ahumul fu'us wal masahi wal makatil. Ketika mereka cari buah surga yang diinginkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dalam perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat merubah bentuknya menjadi manusia. Bersama malaikat itu mereka membawa kain kafan. Wahanut, hanut itu minyak wangi yang dipakaikan untuk jenazah, ya. Mereka membawa kapak, membawa keranjang, membawa sekop untuk menggali tanah pekuburan, ya. Faqalu lahum, maka malaikat yang dalam bentuk manusia tersebut bertanya kepada anak-anak Nabi Adam. Apa kata mereka? Ya bani Adam, ma turiduna wa ma tatlubun? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian cari? Ya. Wa aina tatlubun? Dan di mana akan kalian cari? Malaikat yang datang dalam bentuk manusia bertanya kepada anak-anak Nabi Adam tersebut. Kalian nyari apa? Apa yang kalian mau? Ya, di mana kalian cari? Kata anak-anak Nabi Adam, qalu abuna maridun washtaha min thimaril jannah. Mereka mengatakan, bapak kami Adam sedang sakit dan dia mau makan buah surga. Ya. Faqalu lahum, malaikat yang datang dalam rupa manusia, mereka berkata kepada anak-anak Nabi Adam, irji'u faqad madha abukum. Kata malaikat tersebut, kalian pulang ke rumah kalian. Faqad madha abukum, bapak kalian sudah meninggal. Adam alaihissalam sudah meninggal. Faja'u, maka mereka kembali ke rumahnya. Falamma ra'athum Hawa arafathum, ya. Ketika, ya, Hawa melihat malaikat tersebut, ya, arafathum, dia mengenali mereka. Falazat bi Adam, dia pun berlindung kepada Adam alaihissalam, ya. Maksudnya famadha abukum, bapak kalian sudah pasti meninggal gitu, ya. Maka anak-anak Nabi Adam pulang ke rumahnya, dan saat di rumah orang-orang yang tadi bertemu di jalan, yaitu malaikat dalam rupa manusia, mereka juga ikut ke rumah Nabi Adam alaihissalam, dikenali oleh Hawa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Adam, fakhalli baini wa baina malaikati rabbi azza wa jalla. Nabi Adam dia mengetahui, karena seorang nabi ketika dia akan meninggal dia tahu dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam mengatakan,